Bismillahirrahmanirrahim. Muayanatu al-jannati wan nari fi hadhihi dunya. Muayanah sama dengan mukasyafah, menyingkap gitu. Muayanah itu meninjau ya. Kalau benda ya meninjau, menyingkap. Atau pratinjau gitu. Ada pratinjau. Sebelum dimasuki dicek dulu, itu namanya muayanah. Seperti presiden mau datang ke sini, maka protokolernya itu yu'ayinul makan gitu, artinya meninjau makan tempat. Seperti diagnosis itu muayanah ya. Dokter mau tahu penyakitnya kan belum tahu, mau ngasih obat, maka ditinjau-tinjau dulu. Muayanatul jannati wan nari fi hadhihi dunya, menyingkap surga dan neraka di dunia ini. Wa qala radhiyallahu wa mimma yuqalu aidan fil madhhabil masyhur indal fuqaha'i wal mutakallimin inna ruhal insan tafna bil maut summa ba'da dhalika tukhlaqu fihi min jadidin wa hadha fihi khilafun. Salah satu yang dikatakan juga di dalam mazhab yang masyhur menurut para fuqaha dan mazhab mutakallimin, bahwa ruh manusia lenyap dengan kematian. Kemudian setelah itu diciptakan kembali. Dan ini dalam perkara ini khilaf, ada perbedaan pendapat. I'lam anna ma qila min kalamil awwalin ashbah bi kalamil a'ma. Wa may yaqulu dzalik falaysa min ahli taqlid wala min ahli al-basirah. Wa dzalika li anna ahli al-basirata ya'lamuna anna haqiqata mautil insan laysat mauti jasadihi. Wa in kana min ahli taqlid fa innal qur'ana was sunnah yukhbiran anna ruhal insan tas'udu li makaniha ba'dal maut wal arwah ba'dal maut takunu ala qismain imma arwahul ashqiya aw arwahus su'ada. Ketahuilah apa yang dikatakan dari pembicaraan orang-orang dulu itu tak ubahnya seperti pembicaraan orang yang tidak melihat, artinya orang buta. Dan orang yang mengatakan itu, maka dia bukan ahli taklid dan juga bukan ahli basirah. Orang buta kan bukan taklid. Kalau taklid itu ya mengikut apa yang menjadi pandangan orang. Kalau orang buta ya memang enggak tahu itu kalam siapa, dalilnya apa, itu. Maka untuk membedakan taklid ittiba dengan taklid a'ma adalah, kalau taklid ittiba, taklid mengikuti, kita ikuti ya, pendapat orang dan kita ketahui dalilnya. Gitu. Seperti ulama-ulama ya, ulama-ulama mazhab Syafi'i atau mazhab-mazhab 4 lainnya, banyak taklidnya, taklid ittiba. Orang sekali berimam Al-Ghazali misalnya, atau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, atau Al-Imam Sya'rani, Imam Ibnu Hajar, ya beliau-beliau itu sejajar sebetulnya sebagai mujtahid mutlak, tetapi adab mereka pertama itu, kedua memang tidak perlu lagi dibuat mazhab lain. Kalau selama prinsip-prinsipnya sama dengan mazhab 4, ada tambahan-tambahan ya, maka diikutkan ya, kepada
mazhab itu. Ya, itu artinya adab mereka. Maka sebetulnya kalau kita teliti ada perbedaan antara pendapat Imam Syafi'i dengan mazhab Syafi'iyah. Pendapat Imam Syafi'i, pendapat pribadi Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'iyah ini adalah pendapat-pendapat ulama yang mengikuti asasnya, dasarnya kepada mazhab Syafi'i. Dan yang kita katakan itu mazhab Syafi'iyah banyak sekali. Ya, mungkin lebih banyak daripada pendapat Imam Syafi'i itu sendiri. Nah, mereka tidak mendirikan mazhab sendiri, itulah yang disebut adab mereka. Padahal mereka juga mujtahid mutlak. Namun taklid, ini taklid ittiba. Nah, kalau taklid a'ma, ya udah benar-benar merem, ngikutin ulama itu, dianya merem lalu pegangan baju aja gitu. Makanya ulamanya mati kesasar. Gitu. Itu taklid buta namanya. Agama ini tidak boleh sebetulnya, di taklid buta itu tidak boleh. Kenapa? Karena agama ini bukan ngikutin orang, fisik orang, tetapi ngikutin rohani orang, ngikutin ilmu orang. Ya, bukan ngikutin orang. Orang hidup di zamannya, pendapat yang Allah beri kepada orang ini adalah soleh, layak, sesuai di zamannya dan tidak sesuai di zaman berikutnya. Dan Allah memberikan ilham lagi kepada orang-orang berikutnya. Nah, orang-orang yang taklid buta ini sering membentur-benturkan ya, orang sekarang dengan orang dulu gitu. Kalau saja dia tahu dalilnya, tahu alasan hukumnya, hujahnya, hikmahnya, fawaidnya, tidak gitu. Maka saya ada ceritakan Imam Syafi'i itu membuat satu kitab ya, 40 perbedaan pendapat Imam Syafi'i dengan Malik. Itu habis digebugin ya, orang-orang yang taklid itu. Itu. Nah, akhirnya Imam Syafi'i ya, kalau secara ilmiahnya mendirikan mazhab sendiri, artinya menisbatkan pendapat itu kepada dia, meskipun beberapa pendapat adalah pendapat yang diambil dari Imam Malik ya, tapi banyak sekali pendapat yang berbeda gitu. Apalagi ketika beliau mencetuskan kaul jadid ya, itu sama sekali berbeda. Kaul jadidnya ini mirip dengan pendapat mazhab Hanafi. Nah, maka orang-orang setelah itu pun, ulama-ulama setelah itu pun, meskipun satu mazhab Syafi'i misalnya, banyak sekali perbedaan-perbedaan pendapat dengan Imam Syafi'i. Bahkan ada beberapa perkara yang khilaf dengan Imam Syafi'i itu sendiri. Namun diberikan alasan bahwa maksud Imam Syafi'i adalah ini. Itu maka dikembangkan sesuai ya, dengan zaman, dengan orang, dengan waktu. Itulah makna agama yang mana agama Islam ini agama yang khalidah, ya, agama yang abadi dan agama yang akan hidup ya, di sepanjang zaman. Artinya ada bagian dari agama ini yang sabit, yang tidak dirubah, ada bagian yang muruna, yang elastik, yang akan disesuaikan dengan ijtihad ulama ya, sesuai dengan waktunya, tempatnya, orang-orangnya, askhasnya, zamannya dan makannya. Itu yang muruna. Kalau tidak, maka agama ini tidak punya karakteristik keabadian itu. Ya, keabadian itu. Nah, maka apa yang dikatakan dari perkataan orang dulu itu seumpama ucapan orang a'ma. Dan orang yang berkata demikian, dia bukan ahli taklid dan juga bukan ahli basirah. Ya, orang ahli basirah adalah orang yang memandang dengan mata batin. Demikian itu karena ahli basirah mengetahui bahwasanya hakikat kematian manusia itu bukan kematian jasadnya. Ya. Dan meskipun ahli taklid, bahwa hakikat kematian manusia itu laisat fi mauti jasadihi.
Ya, meskipun itu ahli taklid. Kenapa? Karena ahli taklid ini tahu dalilnya. Ya, karena Quran dan Sunnah keduanya memberikan kabar bahwa ruh manusia itu naik ke tempatnya setelah mati. Ya, ke tempatnya ruh, dan ruh setelah mati itu ada dua, ada ruh yang menderita, ada ruh yang bahagia. Wa bidzalika yukhbiruna al-Qur'anu, Al-Quran memberikan kabar kepada kita biqaulihi wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu mengira, ya betul-betul menyangka bahwa orang yang mati di sabilillah itu, orang yang terbunuh di sabilillah itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dan mendapat rezeki. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka bergembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka daripada karunia-Nya. Wa ma ruhul asqiya, adapun ruh-ruh yang menderita, fa indama kana yuri ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu, ya, fa indama kana yuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu, nah, bukan yuri, ara yuri, ya, maqtala kuffari badarin nada bisautin alin fihim yaqulu ya fulan hal wajadtum ma wa'adakumullahu azza wa jalla min iqabi ba'dal maut hal wajadtum ma wa'adtukum bihi haqqan am la. Faqala jama'atu ya Rasulullah innahum amwat fama yasma'una mimma taqul. Faqala wa ayyumallah wa ma anjala ala Muhammadin innahum la asma' lima aqulu minkum lakinnahu anil jawabi ajizun. Ada penruh yang menderita, maka ketika Rasulullah memperlihatkan kepada para sahabatnya tempat terbunuhnya para kufar Badar, maka Rasulullah menyeru dengan suara yang tinggi kepada mereka, kepada mayat-mayat ahli Badar itu, wahai fulan, apakah engkau telah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepadamu daripada siksa setelah mati? Apakah kamu mendapatkan apa yang aku janjikan kepadamu, benar atau tidak? Maka sekumpulan sahabatnya berkata, wahai Rasulullah, mereka sudah mati. Ya, maka apakah mereka mendengar dari apa yang kamu katakan? Rasulullah menjawab, demi Allah dan demi apa yang Allah turunkan kepada Muhammad, mereka sesungguhnya mendengar apa yang aku katakan kepada mereka, tetapi mereka tidak mampu menjawabnya. Wa kullu man yatafahhas ma warada an akhbaril mauta wa mutala'ati tafasili ahwalihim fi hadzal alam fa innahu bil qata' sayalamu anna dzalika lam yarid bi syara' wa inna ma warada kana wasban limanazilihim imma raudatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin niran. Setiap orang yang meneliti, ya, tafahhas itu memeriksa, ya, apa yang datang dari berita tentang hadis-hadis tentang berita-berita kematian dan menelaah secara perinci keadaan mereka di alam ini, maka dengan pasti mereka akan tahu bahwa memang masalah mati itu tidak ada dalam syara'. Artinya syara' tidak memberikan berita-berita. Hanya yang ada dalam syara' adalah sifat tempat mereka, imma di raudhah min riyadil jannah, taman surga, atau di, ya, hufrah, ya, galian-galian neraka gitu. Wa fil haqiqati fa inna ayya syai'in min khawasiz dzati was sifati lil insan fa'lam annahu la yabtal bil maut. Dan secara hakikatnya bahwasanya sesuatu apapun dari kekhususan zat dan sifat manusia, artinya bagian daripada zat dan sifat manusia, ketahuilah itu tidak rusak, tidak hancur gitu dengan kematian. Walakin alladhi yabtul huwa tilkal hawas wal harakat wat takhayyulat al murtabitah bid dimagh wal a'dha. Tetapi yang hancur, yang rusak adalah indera, gerakan dan khayalan yang berkaitan dengan otak dan anggota tubuh. Bainama anta tabqa hunaka mujarradan minhuma, di mana kamu tinggal di sana, ya, artinya di tempat kematian itu terlepas, ya, minhuma dari dimagh dan a'dha itu, dari akal dan anggota indranya. Wa ma'lum annahu in yamut al-hisan wa raqibuhu la yafqahu masirahu
wa yunasijuhu bidhihnihi ka khaitil ankabut fa innahu in kana a'ma falan yubsir tariqahu wahda wa in kana mubsiran fasayablughu tariqahu murtajilan faqat wa hakadha faqalibuka markabatun kamathalil hisan wa anta mithlu raqibil hisan. Dan maklum bahwasanya jika hisan kuda dan penunggangnya mati, ya maka dan in yamutil hisan wa raqibuhu, dan ketika kuda dan penunggangnya mati, ya, dia tidak tahu perjalanannya, wala yafqahu masirahu, perjalanannya tidak akan tahu gitu. Karena artinya dua-duanya mati nggak tahu gitu. Kemudian dan dia merangkai di dalam pikirannya seperti rangkaian ankabut gitu. Karena apa? Karena jika dia buta, maka dia tidak tahu, tidak melihat, ya, jalannya dengan sendirinya. Dan kalau dia melihat, maka dia akan sampai kepada jalannya murtajilan segera, begitu saja. Begitu juga tubuh manusia ini itu seperti kuda, dan kamu seperti penunggang kuda. Ya. Kalau penunggang kuda dan si kuda mati, ya semuanya nggak tahu, apa yang dibayangkannya itu ya sangat lemah, gitu, tidak untuk tahu itu. Kalau bainahu in kana ama falan yubsir tariqahu wahda wa in kana mubsiran, kalau dia buta memang sama sekali tidak melihat jalannya. Kalau dia melihat, ya, itu pun dia tahu begitu saja, begitu ya, dengan begitu saja. Nah maka diumpamakan itulah antara tubuh dan ruh. Ya, ketika mati maka ya, tidak tahu tubuh kemana, ruh kemana, begitu. Walihada sabab fa inna man yaghib an nafsihi wa yafirra min mahsusatihi munsaghilan wa mustaghriqan fi dzikrillah tankashif lahu ahwalul akhirah. Oleh sebab itu orang yang gaib dari dirinya dan juga lari dari indranya dan sibuk serta tenggelam di dalam mengingat Allah, itu akan tersingkap kepadanya keadaan-keadaan akhirat. Kita ini kan sejak dilahirkan ke dunia, lahir dari ibu, sudah sibuk dengan mahsusat, ya, dengan indera, gitu. Dan sibuk dengan eksistensi atau entitas diri, ya. Seperti Nabi Adam diciptakan begitu selesai tubuhnya, tiba-tiba pengen minum, pengen makan. Ya. Nah, sibuk dengan kehidupan anggota tubuh inilah yang membuat ruh terhalang, lupa untuk melihat alamnya, dunianya, ya, alam dia, sehingga manusia terus terbiasa begitu dengan kehidupan fisik, gitu. Maka semakin terhalang untuk memahami kehidupan rohani dan alamnya, yaitu akhirat. Nah inilah kemudian agama turun memberitahu bahwa ada akhirat, bahwa ada kehidupan. Bahkan ada pemberitahuan tentang alastu birabbikum qalu bala, gitu. Apalagi manusia sibuk dengan segala keperluannya, dengan beban-beban yang diberikan oleh Allah sebagai khalifah di bumi ini, ya. Sibuk nanti dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan tetangga, dengan pekerjaan, dengan makan, minum, dengan membangun tempat, memerlukan kendaraan dan interaksi kepada orang, bangun politik, ekonomi, itu makin lupa dengan kehidupan rohani itu, ya, kehidupan alam, ya, akhirat. Nah maka ketika seseorang mampu mengalahkan indranya, mampu mengalahkan nafsunya, baru, ya, dia dapat tersingkap keadaan alam yang bukan di sini. Disebut ini alam muluk, maka alam malakut, gitu.
Maka orang yang mengalami itu, maka hari-harinya hanya menyebut kematian, mati, karena tersingkap ahwal akhirah. Wadzalika bidayatu thariqit tasawuf. Itulah permulaan jalan tasawuf. Ya, hatta walau kanat ruhuhul hayawaniyah biqiwamiha wa salahiha. Ya, sehingga walaupun ruhnya adalah ruh hayawan dengan segala kiwamnya, dengan segala faktor pendukungnya dan segala kebaikannya. Ila an yakuna munsaghilan anha bil his, melainkan dia sibuk munsagilan anha itu artinya terlepas gitu ya, dari kesibukan itu tanpa ada rasa. Munsaghilan anha itu artinya tidak sibuk gitu, tidak sibuk dengan ruh hayawannya. Artinya meskipun ada ruh hayawannya ini kan ruh jasmani ya. Artinya ada tubuh ini, tubuh dengan segala unsurnya, dengan segala kiwamnya dan segala salahnya, kebaikannya, ya kebaikan mata ngelihat, kebaikan kuping mendengar yang indah, kebaikan mulut ya ngomong, dan perut pengen makan apa, terus kemaluan pengen melakukan, itu kan ya kebaikan anggota-anggota ya tubuh ini. Tetapi tidak sibuk dengan itu kalau orang yang rohnya istighraq ya dengan zikir, dengan ingat Allah ya. Bukan berarti orang sufi itu kan begini, orang sufi kalau sudah ingat Allah udah nggak ngapa-ngapain gitu ya, udah diem aja di rumah, itu stroke kalau begitu ya. Enggak, artinya dia tetap memenuhi matanya, telinganya, mulutnya, perutnya, kemaluannya, tetapi ya semakin melihat itu semakin muayyanah, artinya semakin kelihatan perbuatan Allah bukan perbuatan dia. Ya, kalau kita kan kena merasa itu kan. Ya. Orang ria, orang hasud, orang itu kan kena merasa dirinya ada, ya. Dan sering kalah dengan nafsu. Ya, apa nafsu itu? Mengaku. Itu nafsu itu mengaku. Ya, itu yang membuat orang itu jadi ria ya, jadi hasad ya. Itu karena mengaku ana ya, dalam bahasa Arabnya ana, dalam bahasa Indonesia aku gitu. Ya. Kalau kata Kiai Bantennya isun gitu. Nah, itu karena itulah jadi mengaku, dan karena mengakulah maka ria, dan itu penyakit yang yang membuat dia susah untuk ingat Allah ya, nggak bisa ingat kematian kalau begitu. Wa kanahu bimanamin, seolah-olah kamu dalam tidur. Fatan kasyifu lahu haqiqatu dzatihi, maka tersingkap kepadanya hakikat zatnya ya. Patukayyifuhu aninsighaluhu biruhil hayawaniyah. Bukan patukapuhu, patakfihi anistighalihi biruhil, maka terhindar, artinya terhalang dia dari sibuk dengan ruh hayawannya ya. Patakfihi anistighalihi biruhil hayawaniyah. Wa halu haula'i aqrabu min halil mauta. Nah, orang yang sibuk kenapa di dalam tasawuf mutu qabla anta mutu itu ada arti matilah sebelum kamu dimatiin. Artinya hidupkan rohanimu sehingga kamu tidak disibukkan ketika kamu melakukan aktivitas dengan tubuh ini, dengan fisik ini, tetapi tidak didominasi dengan anggota tubuh ini sehingga menghalangi kehidupan rohani. Dan itu umpama orang mati gitu. Kalau mati beneran kan ya mati, memang dia udah nggak sibuk lagi dengan hawas indra ini ya,
ya, dengan anggota tubuh ini sudah nggak sibuk lagi. Coba apa yang kita lakukan sehari-hari? Sibuk untuk apa? Untuk memenuhi anggota tubuh. Ya, jalan-jalan yuk, itu cuma tuntutan mata, ya, ngedengerin yang enak-enak itu. Pergi ke restoran yang lesehan di pinggir gunung untuk perut, ya, ya. Dan dia hidup jadi apapun, ya, hatta jadi pimpinan ulama pun untuk itu juga, gitu. Maka ini sama juga tidak mati, gitu, ya, tidak mati. Nah, maka tidak akan muayanah kepada surga dan neraka. Ya, muayanah itu kalau kita memang ngerasain di dunia belum ke akhirat, tapi udah ngerasain rasa surga dan rasa neraka. Ya. Nah, itu adalah orang yang mati atau seperti orang tidur. Ya, seperti orang tidur. Wa ka'annahu fi manamin, seolah-olah dia seperti orang tidur. Maka tersingkap kepadanya hakikat dirinya, maka takfi, maka dia tercegah dari sibuk dengan roh hayawaniyah. Wa halu haula'i, dan keadaan mereka itu aqrab min halil mauta, serupa dengan, ya, lebih dekat dengan keadaan orang mati. Lakinnal mauta yabqa hadal kasyaf lahum daiman bil maut, akan tetapi kematian, kasyaf ini akan kekal untuk mereka selamanya dengan sebab kematian itu. Amma haula'i fa yazulul kasbu bil ikhtilafi bi alamil mahsus, maka mereka kasyaf itu akan hilang karena dengan sebab bercampur dengan alam indrawi ini. Ya, walakin yabqa atharuhu ruhan, tetapi kesannya secara ruh itu ada, kekal. Dan secara rohahnya, secara saadahnya, secara nasatnya, aktivitinya itu ada, terkesan gitu. Enaknya surga, enaknya itu bisa dikesankan karena tersingkap. Seperti sahabat Nabi kan ketika perang kalah mulu itu kan, perang Badar, ya, perang Uhud, ya, kalah mulu, ya, maka Nabi, ya, dengan mukjizatnya menyuruh para sahabat naik ngelihat ke langit. Begitu lihat langit maka masing-masing ngelihat surganya, begitu. Wah, terus timbul lagi, ya, semangatnya, kan udah nggak kelihatan, ya, itu tetapi asarnya masih kuat. Seperti sahabat Haris yang ditanya oleh Rasulullah SAW, ya, kaifa anta ya Harisah, dia bilang kuntum, yani asbahtu mu'minan, kaifa asbahta ya Harisah, asbahtu mu'minan, ya, apa kabarmu di pagi ini? Di pagi ini saya, ya, sebagai seorang mukmin. Dan Nabi bertanya, ma misdaku kalamik, ya, apa dalilnya ucapan kamu? Ya, beliau mengatakan apa? Ka'annal jannata, ya, fi yamini wan nar fi yasiri. Saya merasakan ana araka annal jannata fi yamini wan nar fi. Saya merasa bahwa surga itu ada di tangan sebelah kiriku dan kananku, dan neraka ada di sebelah kiriku. Wa ka'anni anzur arsy rabbi bariza, seolah-olah kami melihat aras Tuhan saya itu nampak di depan mata saya. Maka apa jawab Nabi itu? Nabi nggak dikomentari, ya. Apa kata Nabi? Falzam faqad arafta, artinya, ya, Nabi suruh menutup mulutnya, stop, gitu. Berarti engkau sudah tahu, gitu. Itu gimana? Seolah-olah neraka di sebelah kanan. Kita nggak ada asar ahwal suasana batin itu nggak ada, gitu, karena dominasi dunia itu kuat sangat. Nah, orang kan menyangka, ya, pantas itu orang itu soleh karena nggak ngapa-ngapain, gitu. Dan itu juga satu contoh yang salah. Akibatnya orang kalau mau jadi ustadz nggak ngapa-ngapain, gitu, diem aja. Makanya ustadz sekarang banyak stroke-nya begitu, ya, banyak diabetesnya, banyak, ya, karena benar-benar nggak ngapa-ngapain, diem aja, duduk aja, ya, nggak bergerak. Dan akhirnya mengesankan, ya, orang
ya atau banyak sekali faktornya, karena dunianya yang sangat materialistik gitu. Dan orang mengukur orang tuh dengan dunia gitu. Nah, ustadz ilmunya ada, apa semuanya, amalnya bagus, lalu karena miskin orang nggak memandang gitu. Orang nggak memandang. Nah, kalau misalnya ustadz itu kerja seperti orang mencibir gitu. Akhirnya kan kata ustadz, lah gua kalau nggak boleh kerja kasih ke gua gitu. Ini dikasih kagak tapi dikatain, lama-lama berhenti jadi ustadz, kerja dah. Nah kan ya, rusak agama itu dengan pemahaman yang materialistik itu. Nah coba misalnya itu kiai dagang bakso ya, malu-maluin baik gitu. Nah itu padahal itu nggak ada urusan. Yang nggak ada urusan dengan dunia. Ya. Para sahabat begitu, para tabiin begitu, para tabiin begitu, para imam begitu, dan banyak para kutub, para mursyidin, sufiin. Ya mereka berniaga gitu. Kenapa? Karena menghindari apa yang dia makan bukan dari tangannya. Gitu. Nah, kalau sekarang bukan hanya kiainya, anak-anaknya numpang makan dari ketenaran kiainya. Itu syubhat sebetulnya. Ya, karena orang mesti makan dari tangannya sendiri. Adapun agama, dakwah, ya maka atas sebab itu orang membolehkan menerima gaji misalnya, agar waktu dia dibeli. Adapun ilmunya, ngajarnya lillah, tapi yang dibeli waktunya. Wa in uridat alaihim an-naru fa innahum yasiruna fi karabin wa sadamatin. Wa hinama yudhkar amamuhum min ahwaliha syai'un yasadi khayaluhum ma qad urida alaihim. Fa yahaqunahu bima ra'au wa aktsarul amsilah dilalatan ala hada ma jaa fil hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ma farigha min salatihi madda yadayhi wa qala uridat alayya khuslatun min inabil jannah wa hammamtu li akhdi ahdiha ila hadhihi dunya wa la shakka fi haqiqati hadhihi al faqihah wa muhaqqatiha li faqihati dunya lakin wujudu hadhihi dunya muhalun walau kana mumkinan ahdaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakinahu ra'aha kashfan bil musyahadati al haqiqiyyah allati yastahilu abadan an ta'tiya bi ta'allum wa laysa al-insani hajatun fi talabiha wa was'i ilaiha. Tapi kisah yang Jibril datang itu kan, yang Jibril datang dengan menyerupai sahabat bernama Dihyatul Kilab, ya. Dihyatul Kalb. Itu datang dengan rupa seorang sahabat bernama Dihyah. Itu datang ke rumah Nabi, maka Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain menyangka bahwa itu adalah sahabat. Dihyatul Kalb itu baru saja ziarah ke rumah Nabi begitu, lalu pulang. Nah, lalu malaikat Jibril datang terus menyerupai wajah gitu. Dengan begitu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain masih kenal, oh itu yang tadi datang lagi katanya gitu. Jadi begitu datang yang kedua kalinya, akhirnya Sayyidina Hasan dan Husain nyamperin delendotan gitu artinya. Kalau dan nanya ngapain datang lagi amu gitu. Akhirnya supaya pergi dikasih makan nama ini korma, dan korma itu korma surga, ya, korma surga, terus pergi. Nah itu karena malaikat gitu. Tapi para aulia ya di sini ceritanya Nabi melihat korma, hampir kata Nabi mau diambil, pengen ngambil, kena bahaya kan kalau diambil. Akhirnya itu menjadi kasyaf, ya, menjadi kasab dan mustahil untuk bisa diambil. Di mana tadi ya? Kalau uridat alaihim naru, kalau ditampakkan kepadanya neraka, ya,
maka mereka yasiruna fi karb wasadmah, maka mereka akan menjadi karbin wasadmah, artinya karb itu akan menjadi kacau, ya, akan menjadi sulit, akan menjadi susah hati begitu. Dan sadmah akan terjadi goncangan, ya, kalau ditampakkan di neraka. Itu sebab mereka yang telah dikasapkan neraka menjerit begitu, dan itu membuat dia takut. Itu yang menyebabkan kisah-kisah para aulia begitu ngelihat api pingsan begitu, ngelihat api pingsan, atau ngedengar ayat Al-Quran tentang neraka saja langsung dadanya duk gitu. Nah, sebetulnya membaca Quran itu seperti itu. Nah, karena terlalu terlalu kudus, ya, bahasanya, kandungannya, dan apa yang diceritakannya terlalu kudus Al-Quran itu. Maka itu sebab orang sufi itu merendahkannya, kandungan Al-Quran dalam bentuk kasidah-kasidah. Nah, orang dibawa berkasidah akhirnya, kasidah itu sejajar dengan, ya, kerendahan jiwa manusia secara umum. Boleh jadi orang dengan kasidah itu terpengaruh, terkesan gitu. Kalau ora juga sama kasidah, ora terkesan juga. Udah jaipong itu baru terkesan. Gitu. Makanya yang rendah-rendah rohaninya kudunya ngedengernya, ya, nyanyi Oma Irama baru pas, ya, sebujur bangkai misalnya baru sedih gitu. Ya wes, ya, segitu tuh, ya, ketinggian rohaninya. Ya, ini orang baca Quran, baca hadis, baca kitab nggak terkesan, pas ngedenger lagu Roma Irama lari pagi terkesan misalnya. Itu kan berarti level, ya, rohaninya ya serendah itu. Atau terkadang orang baru kegoncangnya, baru karbin wasadmatinnya, kalau ada yang berceramah tuh mengebu-ngebu sambil nangis-nangis baru, gitu. Itu dari situ doang keluar. Ya. Nah, kalau baca Quran, enggak mungkin sambil baca Quran sambil marah-marah lagi, ya, enggak ada adabnya di depan Al-Quran. Itu, ya kan, di Ihya Ulumuddin kan diterangkan oleh Imam Al-Ghazali itu, ya, ada beberapa model contoh para aulia itu membaca Quran, ya, sampai diceritakan, ya, apabila udah di depan Quran terus kupingnya merah, ya, matanya ketakutan. Kenapa? Karena seolah-olah wahyu itu turun sama dia. Itu. Nah, ini yang mengalami karbin wasadmatin. Nah, ketika disebut di depannya goncangan neraka sedikit, maka khayalnya akan membawa dia kepada apa yang telah menimpa dia itu, ya, maka dia akan merasakan apa yang dia lihat, ya, seolah ada yuhakunahu, seolah ada gesekan, ada terasa di. Dan lebih banyak contoh yang menjadi dalil terhadap perkara ini, yaitu apa yang ada dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW ketika selesai dari salatnya, lalu beliau mengangkat tangannya, menjulurkan tangannya, lalu kemudian Nabi berkata, ya, disodorkan kepadaku satu khuslah daripada surga, daripada inab, inab itu anggur surga, dan aku ingin mengambilnya untuk dibawa ke dunia ini, ya. Wahamamtu, dan hamam itu artinya tadi mau gue ambil gitu, ya, tadi mau gue ambil tuh, gue bawa ke dunia gitu. Ya. Kenapa? Karena satu khuslah inab itu seolah-olah ditunjukin gitu, lagi bejuntai, satu khuslah itu satu seuntai, setangkai, ya, setangkai gitu. Dan jelas pada hakikat pakihah ini, wala syakka fi haqiqatil hadil pakih, apa yang dilihat adalah pakihah benar, dan muhakatnya kepada pakihah dunia.
gitu. Dan artinya rasanya artinya yang dia lihat itu ya sama dengan buah dunia itu. Tetapi untuk ada di dunia ini mustahil. Wujuduha fi hadnya muhal. Kalau tidak mustahil, Nabi sudah menghadirkannya. Ya, ya kalau tidak mustahil, Nabi ya akan menghadirkannya. Walau kana mungkinan la akhdarha Rasulullah. Kalau saja itu mungkin, maka Rasul akan menghadirkannya. Akan tetapi ra'aha kashfan, tetapi Nabi melihatnya dengan kasyaf. Bil musyahadatil haqiqiyah, dengan musyahadah hakikiyah, allati yastahilu abadan ya an ta'tiya bi ta'allum. Dan kasyaf ini mustahil selama-lamanya untuk dipelajari, dikaji, artinya didapatkan, dibawa dengan mengaji. Dan manusia walaisa lil insani hajatun fi talabiha, dan manusia juga tidak punya kehajat untuk apa ngelihat buah surga. Misalnya bisa dipelajari, misalnya puasa 2 tahun misalnya gitu, zikir, terus udah ngelihat mau ngapain, ya nggak ada keperluannya. Tetapi itu Allah singkapkan. Mereka para aulia, ya termasuk yang saya pernah terangkan tentang bagaimana seorang aulia dengan karomatnya, itu kan min babil karomah ya. Dengan karomatnya itu apa yang dia ingini datang gitu. Itu kan sering cerita, jadi cerita mengantar ngopi, itu cerita para wali. Wah, wali mah dia dulu ya pengen apa nih, ngomong aja, itu udah diubah tuh ceritanya tuh ya, nggak tahu ngedengarnya apa gimana, tiba-tiba udah sampai ke generasi ya, generasi yang blow on gitu. Ya lah wali mah dia mah tinggal ngomong doang asal gitu. Kan jadi begitu jadi ceritanya ya. Rambutan datang rambutan, duren datang duren, wali gitu. Makanya dia hidupnya masih di dunia, udah di surga gitu. Akhirnya kan ini sesuatu yang mustahil dijauhi oleh orang-orang yang rasional gitu. Orang Islam mah apa, tahayul, ngehayal mulu deh mah gitu ya. Padahal tidak seperti itu ya. Seluruh manusia meskipun kafir, setiap Allah mau takdirkan, bukan mau Allah, setiap ada takdir untuknya akan diberikan sesuatu, itu diberikan kabar oleh orang. Wah kayaknya mau dapat nih lah, jangan GR, wow, ini bukan berkat zikir, kagak. Orang kafir juga dikasih tahu yang Tuhannya Allah sama ya. Itulah yang mereka sebut harapan, yang mereka sebut harapan ya. Jangan putus asa meskipun dia tidak kenal Tuhan, tidak kenal bahwa itu takdir Tuhan, tapi dia menggunakan bahasa harapan. Kalau tidak ada harapan, maka orang tidak bisa hidup. Padahal adalah berita ya dari Allah bahwa Allah akan memberi sesuatu, maka Allah akan utus ya apa yang disebut harapan itu. Nah maka adapun orang-orang mereka yang merupakan karomah, apa yang diinginkan sebetulnya ceritanya tentang bahwa mereka itu tidak ingin apa-apa. Enggak kepengen. Ada ungkapannya begini, dunia kalau dikejar lari, jangan dikejar dia nyamperin. Itu istilahnya begitu. Ketika dia sudah tawakal kepada Allah, bahwa dia tahu bahwa dunia ini, hidup ini bukan atas keinginan kita, tapi keinginan Allah. Adapun dia mencari uang, mencari kerja, itu dia ingin menunjukkan diri kepada Allah bahwa kami ini perlu engkau ya Allah, dan engkau yang tahu kapan mau dibaginya dan ya, berapa dan bagaimana memenuhi semua yang engkau takdirkan dalam hidup ini engkau. Jadi nggak pernah aku sedang melakukan ini agar ini, itu mungkin ya, itu yang dikatakan bahwa mereka para awal itu
antara sebab dan akibat itu ada masyiatillah. Kita kan enggak, kita, dan itu yang buat menderita. Ya, antara usaha dan hasil itu ada jarak. Ini ciptaan Allah, ini ciptaan Allah, dan enggak nyambung. Yang menyambungkan adalah masyiatillah. Maka itu yang dikatakan kita ini harus insya Allah. Ya, insya Allah. Ya. Hatta orang menceritakan hasilnya juga selalu bifadlillah, masya Allah. Ya. Jangan itu karena ya itulah udah nasib saya, memang saya orangnya rajin, makanya akibatnya mantep atau mungkin keturunan saya itu, mungkin doa kongkong saya. Nah kan makin kacau itu agama itu. Gitu. Ya, padahal itu masyiatillah. Ya. Nah ini apa? Karena mereka, atau dengan kata lain seperti ini, tidak sibuk lagi, tidak didominasi lagi dengan semua keinginan ini, ya, dan dia melakukan itu adalah karena perintah ta'abbud, disebutnya ta'abbud. Maka dia merasakan ya kehadiran Allah, merasakan perbuatan Allah, merasakan sifat Allah, dan merasakan alam ya hakikat, alam rohani. Maka boleh jadi dia kadang terbayang keblebat surga gitu. Ya, keblebat neraka seperti yang dikatakan oleh sahabat Al-Haris itu. Ya, ditanya kaifa asbahta ya Haris, asbahtu mu'minan wa ma mislaku kalamik, kata Rasulullah. Ya, pagi-pagi apa kabarnya? Ya, saya pagi-pagi aja sudah ya, sebagai orang beriman. Apa dalilnya? Ya, dalilnya apa? Ya, ka'anan jannata fi yamini wal nara fi shimali wa ka'anni anzuru arsya rabbi barizan. Ya, rasanya neraka itu di sebelah sini, ya, makanya hidupnya ya selalu hati-hati. Dan aras ya, tempat Allah. Kenapa aras? Karena aras itu simbol daripada madad atau amr atau tadbir Allah. Itu saya mengumpamakannya begini, kayak proyektor lalu munculin orang di sana. Nah, orang di situ itu menunggu, habis ini nih klise gua apa ini? Nah, itu aras tuh. Ya. Ya, yang memunculkan dia habis ini apa? Ya. Habis susah senang gitu. Apalagi nih? Ya, kalau orang nyari jodoh mah ini dapat lagi apa enggak ini klisenya gini gitu misalnya. Enggak tuh klisenya kosong lagi, klisenya kosong lagi itu. Ya enggak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Nah itu maka sahabat itu kenapa kalau ditanya apakah engkau beriman? Itu enggak. Wah iya dong. Lah kalau nggak beriman gua ngapain? Mereka tuh enggak. Ya. Ada yang langsung mengangkat jarinya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gitu. Ditanya apa kabarmu? Artinya keadaan hati kamu, ya. Keadaan kamu ini sekarang apa? Ada yang sujud. Ya. Semoga Allah memelihara apa yang Allah berikan sekarang. Kenapa? Karena dia kasyaf itu, ya. Dia sibuk betul-betul dengan Allah. Habis ini apa ya? Kita makan enggak? Apa? Tuhan enggak ngelihat kita udah begini masih gitu. Itu yang kemarin disebut bahwa orang seperti Ibnu Waqti. Kalau kita Abu Waqti, ya. Bukan ngikut ke waktu tapi. Dan itu juga yang dikatakan orang-orang soleh itu kalau pagi-pagi, ya, begitu dia bangun, yang dia ingat madza fa'ala rabbi bi, katanya. Apa yang Allah akan lakukan padaku sekarang? Artinya klise apa lagi yang akan dimunculkan
pada diriku ini. Gitu. Kalau kita makan langsung bangun tidur, ngapain gua ya? Gitu. Ya. Itu karena hidup dengan fisik, yang satu hidup dengan rohani. Jadi nggak ada suara nafsu, suara mahsusat, itu nggak ada. Dan itulah sebetulnya orang bertarekat itu untuk ya, menjadikan nafsu itu sebagai kendaraan, ya, menjadikan insan, artinya rohani itulah yang dominasi. Itu yang disebut kunu rabbaniyin, ay kunu rohaniyin. Gitu. Nah, dengan ruh ini dia bisa merasakan hakikat kematian, bisa muayanah kepada kematian, bisa. Kenapa muayanah? Karena dia ngelihat seperti para kisah-kisah yang ngelihat api langsung Allah, ya. Gitu. Seperti Sidna Bilal ketika azan, ya, ketika azan di Madinah setelah Nabi wafat itu, ya. Ketika dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus berhenti kan, nggak kuat gitu. Dan setelah itu beliau mengucapkan Allahu Akbar, terus goncang tuh, karena ucapannya adalah dengan jiwa gitu. Ya. Wa qad ikhtalafa al-ulama fi hadhihi al-faqihati allati 'uridat 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-jannati wa hal hiya min al-jannah wa lima ra'aha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wahdahu wa lam yaraha al-akharun wa dhahaba akharuna ila anna nabiyya ma kana la yataharrak fi salati fatabtulu salatuhu lakin al-fi'lu al-qalil la yabtulu salat wa tafsilatun katsirah fi hadzal maqam baina musaddiqin lahu wa ghairu musaddiqin wa akharuna shaghalu bihi hatta uridu an ilmi syari'ati wa akharuna attaluhu wa araduhu anhu. Ulama telah berbeda pendapat tentang buah yang ditunjukkan, yang ditampakkan kepada Nabi dari surga itu. Apakah itu dari surga? Ya, kenapa Nabi tidak melihat? Kenapa Nabi melihatnya sendirian dan orang lain tidak melihat? Dan ada lagi sebagian yang berpendapat, ya, artinya perbedaan ulama tentang benar gak dari surga. Ada yang mengatakan enggak, ada yang mengatakan bukan. Begitu. Kalau Nabi ngelihat, apakah orang lain ngelihat dan lain sebagainya, itu menjadi pembahasan. Sementara orang lain berpendapat bahwa Nabi, ya, tidaklah bergerak di dalam sholat karena akan batal sholatnya. Namun jika perbuatannya sedikit maka tidak membatalkan sholat. Dan itu menjadi dalil tentang batal dan tidak batalnya sholat karena bergerak. Dan tafsilan banyak dalam perkara ini antara orang yang membenarkan dan tidak membenarkan. Dan sementara yang lain sibuk, ya, dengan perkara ini sehingga mereka berpaling dari ilmu syariat, dan yang lain malah mengatol, ya, ilmu syariat dan berpaling dari ilmu syariat. Ya. Wa khulasatu dzalika annahu la syakka anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi ikhbarihi anil jannati la yakunu illa bi wahyin sama'iyyin min Jibril wa hadhihi al-ma'rifatu sam'iyyah min Jibril alaihi salatu wasallam lin nabi mislu ma akhbara bihi min umuril wahyil ukhra lakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadra al-jannata haqqan wa riyatul jannati fi hadhihi dunya muhalun ala al-haqiqah fa hiya min alamil ghaib wa hadha an-naw khasun bin nabi wa huwa naw'un min mi'rajihi al-ghaib yakunu ada wajhain imma bi mautir ruhil hayawaniyah au ittirabiha. Ringkasnya begini, jelas bahwa Nabi di dalam cerita itu tentang surga, di dalam ikhbar pemberitaannya tentang surga, maka itu adalah wahyu samai. Nabi mendengar dari Jibril surga begini. Ya, itu Nabi mendengar. Ini yang disebut ma'rifah samaiyah daripada Jibril untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang diberitakan oleh Jibril kepada Nabi tentang perkara-perkara wahyu lainnya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat surga hak, ya, dan melihat surga di dunia ini muhal secara hakikat, ya, karena surga adalah merupakan alam gaib. Tetapi macam ini khusus untuk Nabi, ya, yaitu nau'un min mi'rajihi, ya,
semacam mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ghaib itu ada dua sisi, ada dua aspek. Imma yamutur ruhul hayawaniyah, ya, yaitu pertama bimauti, dengan kematian ruh hayawaniyah, ya, dengan kematian ruh hayawaniyah au ittirabiha, atau dalam kekacauan ruh hayawaniyah, ya. Ittirab ini apa ya, seperti halusinasi, seperti penyakit, ya, seperti halusinasi, kekacauan batin, ya, mungkin dia akan melihat gaib. Nah, maka kan ada orang-orang yang halusinasi, apa ya, begini, yang perlu dipahami begini, apa saja yang terlintas dalam pikiran manusia, apakah yang disebut itu analisa, ya, nazariyah, atau tahqiqiyah, artinya penelitian, atau khayal, ya, imajinasi, ilusi, ya, atau halusinasi, semua bendanya itu ada, ya. Nah, khayal, semua yang dikhayalkan bendanya ada di dunia, tapi tarkibnya, artinya bentuk susunan yang dibangun dalam pikiran khayal itu yang nggak ada, itu khayal namanya. Ya, misalnya pengen punya bini giginya mutiara gitu, bukan gigi mutiara bener, ya, hidungnya adalah jambu mede, pipinya apel, lah nggak kelihatan orang, kelihatan buah, berarti semua itu, ya, itu dia khayalkan. Ya, kalau minum airnya kelihatan di tenggorokan gitu. Ya. Tapi Cina udah bikin itu, udah bikin orang itu. Ya, udah bikin perempuan cakep banget, isinya mesin semua. Ya. Dan ada katalognya untuk interaksi kepada dia, itu ada katalognya. Kalau di luar dari itu, ya nggak bisa. Ya, kalau mau ditambahin diprogram lagi. Nah, maka hatta ittirab, kekacauan batin, gitu, halusinasi, gitu. Itu masih ada yang dilihat oleh dia, masih ada, ya, masih ada. Dan akhirnya bercampur dengan, kan ruh ini kan di alam malakut, ya, badan ini di alam muluk. Nah, ketika terjadi ittirab, ya, mereka tidak lagi membedakan di alam apa yang dia ceritakan. Ya, akhirnya dia melihat alam ini. Nah, ittirab ini satu penyakit, bukan masalah betul atau salah. Ya, kalau juga betul, dia sendiri tidak mendapatkan asar yang positif, gitu. Ya, malah akan semakin mengganggu jiwanya. Nah, para aulia itu dari orang-orang ittirab itu bisa mendapat berita, dan dia yang tahu apa isi berita itu, gitu. Artinya message-nya, pesannya itu apa, dan apa yang dilihat, ya. Karena mereka orang yang hidup dalam waqi'iyah, hakikiyah, reality yang ada, dan dia melihat hakikatnya, itu yang sehat. Makanya ada syariat, ada hakikat. Apapun memperlakukan fisik orang dengan syariat, kan Nabi. Tetapi kemudian batinnya melihat bahwa itu kehendak Allah, gitu. Sehingga memperlakukan orang, ya, secara proporsional, ya. Secara syariat tetap salah, tapi tidak ada kebencian. Nah, orang kan terkadang atas nama kebencian kadang dicari dalilnya bagaimana supaya, ya, luapan kebencian itu dibenarkan oleh agama. Dia cari dalilnya. Itu, wah, itu salah dalilnya ini, padahal salah dari dia sendiri. Itu. Dan itu adalah juga termasuk ittirab juga, itu kacau. Ya, sakit jiwa, tidak sehat.
Ya. Maka orang-orang yang disebut wali mastur sebetulnya itirab. Ya. Kacau, ya, ada kekacauan. Ya. Dan dalam kisah-kisah sepanjang para wali yang yang menyebut para wali itu karena wali yang ngomong itu wali, gitu. Ya, padahal secara logiknya ya adalah ittirab. Tiba-tiba teriak, gitu. Nar, api, 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 api. Enggak tahu 10 tahun lagi baru kebakaran. Ya. Lah orang digebukin, apa sih lo api-api berisik. Nah, wali yang kasab Allah ada terjadi sesuatu. Gitu. Nah, orang yang itiraf ini ditanya, lah jangankan ditanya setelah itu ngomong aja kagak sadar. Lain dengan seorang wali. Ya, ketika misalnya dia dikasabkan seperti Nabi kan, weh saya ditunjukin buah, nah itu kan sadar. Gitu. Dan mereka para wali kebanyakan tidak bicara karena itu sir. Ya. Itu yang dulu saya suka cerita bahwa orang kalau demen apa yang kejadian di sana ditanya sama diunjukin sama kekasihnya. Ya. Orang ini lagi demen ada gempa di Sulawesi, lah apa hubungannya dengan di sini? Ya. Neng, tahu nggak ada gempa di Sulawesi? Masa? Iya, gempa kemarin. Karena dia juga ceritanya kagak tahu yang sebenarnya, tapi diceritain, gitu. Kenapa? Karena kekasihnya. Ya. Nah begitu juga para aulia itu, apa yang akan terjadi di alamnya ini diberitahu oleh Allah. Ya. Maka kita sering cerita ini apa yang dikatakan ini orang dulu udah ngomong ini, ya kan hadis Nabi tentang akhir zaman ini kan, besi ngomong apa semua, gitu. Ya. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi itu kan salah satu ciri kiamat. Ya, yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh sekarang. Gitu. Nah itu tidak itirab kalau para aulia, gitu. Dan mereka tahu makna hakikat itu. Inilah yang disebut mu'ayanah. Ya. Mu'ayanah. Lakinna fid dunya la nastati an nara jannah, tetapi di dunia memang tidak mampu untuk melihat surga. Wa hakadha samawati sab'a wal araduna sab'a. Begitu juga langit 7 lapis, bumi 7 lapis, muhalun an nudrikuhuma, dan mustahil kita untuk mencapainya. Au namliku baina adaina khazainihima, atau memiliki di tangan kita simpanan langit dan bumi. Wa haqiqatan falan namliku minal jannati fi haddunya. Dan secara hakikat ya, kita tidak memiliki walaupun sekecil apapun ya dari surga itu kita tidak dapat dimiliki di dunia ini. Inna hasata sam'i ma'zulah kullal uzlah an idrakis samawati wal ard. Artinya panca indera yang 7 ini ya, indera yang 7 ini itu betul-betul terpisah untuk melihat, untuk mencapai langit dan bumi. Wa kadzalika hasatul basar an ru'yatihima, begitu juga mata, indera mata tidak ya artinya tidak dapat melihat ya lapisan-lapisan langit dan lapisan-lapisan bumi. Wa kullu ladzatil jannatil haqiqiyah mahjubah an kullil hawas. Maka semua kelezatan surga yang secara hakiki terhijab dari semua panca indera fi hadhihi dunya, di dunia ini, lati hawasuha takhtalib kullal ikhtilaf. Yang indera untuk melihat dunia dan indera untuk melihat akhirat itu ya berbeda. Ya, berbeda. Ya, namun ngelihatnya dengan gaib, dengan ruh itu. Ya. Maka itu sebab orang ketika tidur fisiknya mati kan. Maka orang ini tidak lagi dipengaruhi oleh aktivitas fisik. Ya, mati.
Nah, maka ruhnya ya melihat sesuatu secara kasarnya ya di alamnya dan melihat tentang apa yang akan terjadi ya di alam fisik itu. Ya, seperti orang yang di proyektor melihat klise-klise begitu. Namun karena karena dia tidak memiliki kehidupan yang sempurna karena masih ya ada di dalam tubuh, hanya melihat dari jauh, maka disebut ruh ar-ruhani. Itu istilah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, maka yang dia lihat adalah simbolnya. Kenapa? Karena begini, keterangan yang ada di alam hakikat tentang apa yang ada di dunia itu bunyinya bukan bunyi ucapannya atau bunyi bendanya itu bukan benda yang ada di dunia, bukan. Ya. Seperti begini, tunduk itu kan sifat rohani. Kalau kita ilustrasikan kepada alam fisik, maka ruku sujud. Nah, di alam rohani itu nggak ada bentuk ruku sujud, begitu maksudnya. Namun ketika difisikkan, maka ada bentuk fisik. Maka ini ada sistem alam yang menjadi surah daripada hakikat itu. Nah, ketika roh melihat sesuatu yang akan terjadi di bumi ini, dia lihat simbolnya. Ya, bukan saya mimpi si anu kawin, besok kawin lah, itu mah bukan mimpi. Kecuali yang benar itu ngencing doang. Mimpi ngencing dikober, ngencing bener, itu bener tuh. Ya. Contohnya Nabi Yusuf ngelihat peceklik sampai kurus, dan pecekliknya 7 tahun 7 sampai, dan yang dilihat itu bukan maknanya, bukan sampai, itu simbolnya. Ya. Simbolnya yang dihadirin ke hasatud dimagh ya, oleh ruh yang ngelihat hakikatnya ya, diberi simbolnya gitu. Lah bukan ngelihat wah anu sawah pada gabung, pada kering, lah jangan ngimpi itu mah. Itu contoh arsitek mau ngebangun ini, apa di konsepnya itu ada kayu, ada batu, lah kan nggak ada. Dia nur, dia gaib. Gitu. Tapi kita membangun rumah kan, tapi kebayang tuh, begini, gitu. Dan begitu diujelmakan, ya akan cocok. Gitu. Ya, cuman kan itu yang dikatakan oleh Imam Junaidi kan, bahwa manusia itu ta'rif, artinya definisi tentang hakikat. Itu. Nah, ketika ruh dalam tidur ngelihat di Lauhil Mahfuz akan terjadi sesuatu, yang dilihat simbolnya. Nah, simbol inilah yang perlu ditanya kepada ahli takbir. Itu. Saya lagi malam ngimpi nangkap burung merpati, nggak kena kon, gitu misal. Oh, berarti nggak jodoh lagi tuh kan gitu. Ya padahal nggak begitu juga tuh, deket banget, itu mengerti siapa juga kan. Simbolnya tidak seperti itu. Ya, tapi umpama itu begitu umpamanya. Ya. Orang ngimpi dicatok ular, lah kan jahat itu, nggak tuh dapat duit. Ya, itu takbirnya ya tahu. Pentakbiran itu orang mungkin 3 orang mimpinya sama, tapi yang satu pelajar, yang satu bisnismen misalnya, yang satu perampok. Ini maknanya sesuai dengan ya kehidupan dunianya kan sesuai. Ya, mungkin sukses tiga-tiganya, sukses mencuri gitu kan, sukses bisnis, ini sukses belajar. Gitu. Maka setiap orang mentabir itu ditanya, kamu profesinya apa? Profesinya ini. Oh, nah, maka disesuaikan. Ya.
Imam Syedi Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Syafi'i itu artinya pernah mengajarkan ya, bagaimana cara mentakbir. Bukan ngelihat itu artinya. Dia itu bohongnya orang yang suka ngimpi-ngimpi itu kelihatan bohongnya. Ya cuman yang kagak ngerti makan tetap ketipu. Mimpi terus ketemu Syekh Abdul Qadir ya. Bahkan mimpi kadang bersuara, wahai Mang Qoyim gitu. Ya, jauhilah itu nggak benar gitu. Kata sahabat Mang Qoyim, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya. Ya, itu kadzib, bohong. Ya, bohong. Kenapa? Karena kitabnya itu primbon, bukan Quran dan hadis. Ya. Orang mau memberitahu jangan, memberitahu boleh, melarang ini pakai mimpi, ya. Itu takhayulat. Ya. Nah ini kalau pakai indera ini maka nggak bisa melihat tentang alam akhirat, mesti pakai ini. Dan ini melihat rohani kalau dia sudah tidak lagi ya didominasi oleh indera dan anggota tubuh. Ya. Contoh begini, kita ngedengar orang ngomongin kita, itu sakitnya bukan main, itu kan masih kalah dengan sesuatu yang didengar oleh telinga yang dilihat. Itu masih kalah. Itu tanda roh, itu dhaif. Ya. Nabi, ada orang mendapat cacian seperti orang mencaci Nabi. Malah senyumnya manis, enggak bergerak sama sekali, enggak kelihatan bahwa Nabi. Semua cerita sahabat ya, cerita Nabi marah itu kalau disinggung agama dan adab ya, kalau dirinya sama sekali ya. Kita tetap masih ada, masih dominasi nafsunya itu tinggi sekali. Itu itu bukan kekuatan mental berdasarkan pengalaman hidup, bukan ya. Kekuatan mental dalam definisi psikologi bukan harus ditempah agar mentalnya kuat. Apa yang ditempah ya, orang muslim ini hanya perlu rohaninya hidup penuh dengan akhlak mulia ya. Sudah itu yang diperlukan. Dia memandang hidup ini perintah Allah, apakah agama, apakah kehidupan, udah lakukan secara ta'abudi. Ya. Nah ini kehidupan muayyanatul jannah wan nar. Itu sebab mereka bahagia batinnya tuh, sampai tidak merasakan bahwa keperluan fisiknya itu ya, kalau ukuran kita udah menderita gitu, udah menderita. Coba artinya kisah-kisah istri-istri Nabi lah. Nabi setelah Sayyidah Khadijah kawin dengan Nabi, Sayyidah Khadijah hidup dalam kecukupan ya, namun karena dia seorang wanita yang berakhlak mulia ya, ditinggal oleh ibu bapaknya sejak kecil, tapi diberikan warisan perdagangan yang besar. Dia tumbuh sebagai gadis yang pandai berdagang, tetapi jujur ya, dan punya harga diri yang tinggi. Oleh karena itu tidak ada suami yang cocok mendampingi hidup ya, dia, karena orang semua hidup secara jahiliyah, meskipun dia juga di zaman jahiliyah, tetapi ya hatinya itu suci, bersih gitu, sama bersih dan terjaganya seperti Rasulullah SAW. Maka 2 kali nikah dengan laki-laki selalu gagal ya, baru kemudian dia ngelihat seorang pemuda ya, yang jujur, seolah-olah udah ya, ta'aluk gitu, cocok. Akhirnya ya, saya berani melamar dan menjadi istrinya ya.
dan kehidupannya betul-betul ya, ruhiyah gitu. Sampai melahirkan beberapa anak. Namun beliau wafat, anaknya semua kecil-kecil ya. Akhirnya Rasulullah itu menikah dengan ya, Saudah ya, menikah dengan Saudah sebelum hijrah tuh ya. Dan dia nyari istri untuk ngurus anak-anaknya ya. Dan Saudah itu seorang janda tua juga ya, tetapi juga sama dermawannya dengan Sayyidah Khadijah. Maka Rasulullah kan pernah mengatakan bahwa tangan istriku yang paling panjang adalah Saudah, katanya ya. Atwaluhunna ya, tangan yang paling panjang adalah Saudah. Dan Saudah sampai itu mengurus anak-anak Nabi sampai besar dan sampai hijrah ke Madinah ya. Ketika hijrah ke Madinah pun dia tetap masih setia mengikuti Nabi, dan dia menyaksikan Nabi menikah dengan Sayyidah Aisyah ya, Saudah itu ya, menyaksikan dan membantu semua persiapan perkawinan itu. Bahkan setelah itu Nabi kawin lagi dengan Hafsah, kawin lagi ya. Saudah tetap setia itu. Bahkan sampai Nabi wafat, Saudah masih hidup. Nah, ini kisah-kisah mereka itu ketika Nabi tidak ada istri-istrinya. Setiap dia mendapat katakanlah bantuan daripada negara, karena istri-istri Nabi kan ada bantuan daripada negara, itu tidak pernah diambilnya. Apakah Saudah, apakah Sayyidatuna Aisyah, apakah Sayyidatuna Hafsah, Sayyidatuna Saudah, Sayyidatuna ya, itu tidak pernah diambilnya. Terutama yang menonjol ya kisah Sayyidatuna Hafsah, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Hafsah. Apabila mendapat dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar gitu. Katakanlah kalau Sayyidatuna Saudah yang bersama Nabi sejak awal dan umurnya sudah tua gitu. Sayyidatuna Aisyah yang masih muda, bocah ya, ditinggal wafat oleh Nabi umurnya 19 tahun. Ya, Nabi wafat umurnya 19 tahun, coba 19 tahun anak sekarang. Masih nggak mau kawin katanya. Ya. Tapi merusak diri sudah pintar banget gitu. Itu Sayyidatuna Aisyah umur 20 21 ketika datang pemberian dari negara gitu, itu enggak disentuhnya. Begitu sampai ya, terus diberikan kepada orang. Akhirnya khadimahnya mengingatkan, engkau kan puasa. Kan Sayyidatuna Aisyah kan ketika ditinggal wafat Nabi, dia kan puasa dahar ya, puasa yang gak buka-buka ya, kecuali di hari-hari yang haram. Diingatkan, ya Sayyidah ya, engkau kan puasa, nanti buka makan apa begitu. Tadi pemberian semua dikasih, ya Allah ente nggak ngingetin saya, kalau ngingetin saya masih sisain dikit, katanya gitu, sampai lupa ya. Ya, sementara nih Ustadz kalau dapat dari orang habis masuk ke perutnya dulu, sisanya baru dikasih ke orang ya. Artinya kita membandingkan akhlak-akhlak para sahabat, tabiin itu, tabiin, para aulia, para ya, mempunyai akhlak seperti itu ya. Jika mereka juga menyimpan barang yang besar adalah karena seperti Nabi di zaman Nabi, istri-istrinya menyimpan. Kenapa? Karena Nabi memberi makan kepada semua orang ya, dan melupakan dirinya.
Akhirnya apa kata Sayyidatuna Aisyah? Ya karena Allah menakdirkan aku puasa, Allah akan kasih rezeki nanti katanya di sore hari. Ya. Dan nggak ada ilustrasi begini. Gua bukan pengen kelapa, pengen cendol, pengen begitu. Nah mereka itu artinya dominasi itu nggak ada, cuman Allah akan ngasih. Nah ketika dikasihnya misalnya cuman pesor doang misalnya gitu satu, ya udah kita mau segini doang lah, karena kepengennya itu apa baik, itu aja yang bikin itu yang dimaksud dominasi anggota tubuh ya, dan dominasi indera mereka itu ya, apa yang dikasihnya lah gitu. Nah kita yang bikin susah ya, ngekhayalnya punya bini yang cakep, yang pinter, yang kaya ya, yang anak satu-satunya, bapaknya udah mau mati ya warisannya banyak lah, pas dapet udah miskin, malah adanya ada 17 biji lalu dia kawin sama yang pertama, kudu tanggung jawab sama adanya lah, menderita. Coba kalau nggak ada, terserah gitu. Kenapa kalau nggak ada? Karena ada, nafsu itu ada, itu kudu dilawan. Nah itu yang namanya mujahadah ya. Bukan Imam Malik nggak adalah ada, cuman udah kalah. Imam Al-Ghazali itu di dalam Ihya Ulumuddin, dia mengumpamakannya nafsu itu seperti orang gila ya, kalau dibiarin di rumah ya hancur nih rumah, ikat di kamar belakang, kunci pintunya, suaranya doang kedengeran tapi nggak merusak. Itu perumpamannya, itulah mujahadah gitu. Artinya ruhnya penuh dengan nur, maka nafsunya terikat di belakang. Itulah simbol kenapa puasa nafsu, setan diikat apa ya, karena nafsu sebagai artinya pintunya itu sedang dikekang, nggak masuk sudah ya. Kalau nafsu dikekang udah nggak ada kedengeran itu ya, nggak ngerusak, kedengeran mah kedengeran ya, begitu aja lewat. Kayak orang dewasa, kalau anak kecil kepengen sesuatu, kalau belum dikasih wuduh terus ya. Kalau kita orang dewasa bisa menepis, nanti aja dah, udah. Anak kecil nggak bisa, karena anak kecil itu ya jelmaan nafsu begitu. Kalau kita emang nggak sabar besok, enak aja ngomong bocah sabar besok ya. Nah karena logika kita lebih kuat dari hawa nafsu itu, dan rohani jauh lebih kuat. Dan inilah muayyanatul jannati wan nar ya, bagaimana orang percaya kepada akhirat, bisa percaya banget ya, itu mesti syuhud imannya, bukan sekedar percaya secara logika. Masih banyak ya. Besok tanggal berapa? Besok tanggal 7. Ada besok malam nggak ngaji Pak, besok malam. Saya ada haul di ya 8. Wah, Kamis malam Jumat ya. Kita baca satu pasal lagi nih, makna azabil kubur ya, baca cepat. Al-fasl as-sabi' makna azabil kubur. Sekarang makna siksa kubur. Amma al-an faqad hana an ta'rifa makna azabil kubur. I'lam anna azabal kubri ala qismaini, aw al-awwal ruhiyun wal tsani jasadiyun. Ketahuilah bahwa siksa kubur ya, bahwa siksa kubur
Ya, adapun sekarang waktunya untuk mengenal makna siksa kubur. Ya. I'lam anna azabal qabri ala qismain, bahwa siksa kubur ada dua, ada ruh, yang kedua jasad. Amma al qismul jasadi fal kullu ya'rifu, adapun bagian jasad semua boleh mengetahuinya. Wa ammal qismur ruhi la azabul qabri falan ya'rifahu ahadun hatta ya'rifa haqiqata ruhihi. Ya, adapun yang ruh, ya, itu adalah siksa kubur, maka tidak diketahui oleh siapapun, tidak akan diketahui oleh siapapun sehingga dia mengenal hakikat ruh itu. Wa anna haqiqata wujudihi qa'imatun bil asli ala wujudi ruhihi, dan hakikat wujudnya itu secara asalnya, ya, berdiri di atas adanya ruh itu. Ya, karena ruh ada maka ada wujudnya, begitu. Ya. Wahyal baqiyah, dan dia baqa. Wa annahu mustaghnin an dzalikal qalibi au qalabi al musamma jasadan. Ruh itu sebetulnya tidak perlu kepada acuan yang dinamakan jasad. Dia punya kehidupan sendiri. Sama sekali tidak perlu untuk membuat dia hidup itu bukan dari makan, dari minum, tidak. Ya buktinya Ashabul Kahfi berapa ratus tahun jasadnya nggak makan, ya, hidup. Nah kita ini kenapa nggak makan aja terus? Pakai itu mindset, ya. Makan sekali aja nggak sanggup, padahal kalau mindsetnya ada nggak mati, ya, malah sehat, malah baik, malah, ya. Walladzi yabna bil maut wala yaud, ya, yang jasad itu hancur dengan kematian dan tidak kembali. Iz inna ruh la ta'tamid 'alal yadi wal qidami wal qadami wal aini wal udhun. Ruh itu tidak bergantung kepada tangan dan kaki, mata, telinga, wa baqil hawas, dan indera lainnya. Fa inna zawjata wal aulada wal mala wal abida wal khuddam wal huqul wal diya' bal was sama wal ard tabna ma'a fana'i dzalikal jasadi bil maut. Istri, anak, harta, hamba, pembantu, kebun, harta benda, bahkan langit dan bumi itu punah, hancur bersamaan dengan hancurnya jasad tersebut disebabkan kematian. Ya, fa inna kanat jumlatu hadhil asya ma'syuqatan lil mar'i wa hiya ghayatu maradihi. Jika semua itu tadi itu, ya, istri, anak, harta, bla 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 gitu, kebun dan harta benda itu dirindukan oleh seseorang, menjadi kerinduan seseorang, dan maka itulah puncak tujuannya. Fahatman azabuhu bifiraqiha sayakunu waqi'an, maka jelas, ya, siksa jasad itu dengan terpisah dari semua itu. Coba kita sekarang nih, kalau ingat mati, ya Allah, anak saya bagaimana, ya Allah, istri saya, ya, itu siksanya ya di situ, ya. Sayakunu waqi'an, dan itu artinya fakta. Wa in lam takun fasayakunu dzalika rahatan lahu, ya, maka jika tidak demikian maka itu akan menjadi kerahatannya. Faman kanat mahabbatullahi mustaqillatun biqalbihi, nah kalau maka orang yang cinta kepada Allah itu independen di hatinya. Wal unsu bi dzikrillah hasilu sa'adatihi wa wajdih, dan dia nyaman dengan mengingat Allah itu terjadi dari, ya, hasilu sa'adati itu adalah merupakan hasil kebahagiaannya dan wajadnya yang dirasakan dalam dirinya. Falan yuzahimahu faqdu asbabid dunya, maka tidak akan disingkirkan gitu oleh hilangnya sebab-sebab dunia tadi, ya. Artinya kalau ruh itu independen, artinya independennya ruhnya sempurna, lalu ingat Allah, cinta Allah, dan nyaman kepada Allah, maka sebab dunia yang terjadi apapun tidak akan menggesernya, tidak akan, ya, merubahnya, mendesaknya. Walam yamna'ahul mautu, ya, tamanil wusuli la ma'syukihi, kematian tidak akan mencegah dia untuk keinginannya sampai kepada yang dicintainya, yaitu Allah.
wa sayasilu ila sa'adatihi, maka dia akan mencapai kebahagiaannya. Ya. Artinya kalau di dunia ada ilmu, ada iman, ada akhlak, ada ya, kehidupan rohani, maka cinta Allah, ingat Allah, ya mungkin dia bisa jatuh miskin, bisa ditinggalkan siapapun. Dan ucapan begini ini berarti nggak menangis, berarti nggak sedih. Kalau masih ada tubuhnya sedih, ya, tapi tetap seperti Nabi ditinggal oleh ya putra terakhirnya, ya, putra pertamanya, ya, siapa itu? Qasim, ya, yang wafat kemudian masih baby itu, kok ya Abul Qasim, ya, wafat masih baby, masih disusuin oleh Sayyidatuna Khadijah, wafat sebelum 2 tahun. Lalu Rasulullah menguburkan, setelah menguburnya pulang dari sana menangis. Sahabat bertanya, kenapa menangis? Bukankah semua kembali kepada Allah? Itu seolah-olah sahabat mendengar bahwa tentang ridho, tentang pasrah, ya, ya belum mengalami proses kehidupan kerohanian, dianggap memahaminya secara letterlock begitu. Kok nangis? Gitu. Ya, orang ketika memahami agama masih tekstual dan itu, ya, kontradiksi itu dengan seolah-olah ini kehidupan orang soleh itu udah nggak kesentuh dengan yang dengan segala dinamika romantika kehidupan, nggak ada gitu. Ya, itu kesalahan memahami agama dan memahami tajribah, ya, pengalaman beragama. Kata Nabi, ini adalah air mata kasih sayang, adapun hatiku ridho kepada Allah, semua kembali kepada Allah. Ya. Yang kemudian Nabi setelah sampai masuk ke dalam rumah Sayyidatuna Khadijah masih menangis. Ya, itulah Rasulullah itu, ya, begitu sayang dengan Sayyidatuna Khadijah. Ngelihat menangis itu rasa susah hati. Ya. Akhirnya apa kata Rasulullah? Engkau akan menyambung, menyusui dia di surga nanti. Itu kan kabar gembira luar biasa. Dan dia sedang menangis. Dia sekarang sedang menangis. Kata Rasulullah, mau mendengar? Apa kata Sayyidatuna Khadijah? Hebatnya, ya. Artinya Rasulullah itu bukan menghibur, kalau kita menghibur kali ya. Rasulullah itu bukan menghibur, benar. Dan Sayyidatuna Khadijah tidak perlu, ya, harus membuktikan, karena itu masalah gaib yang hanya orang yang mendengar tertentu. Ya kalau dia mau, Nabi bisa memperdengarkannya, seperti Nabi membuka surga di depan para sahabat misalnya. Tapi karena Sayyidah Khadijah itu percaya, jadi nggak perlu bukti lah, kata, ya, biar aku akan menyusuinya lagi nanti di surga. Udah diam. Itu kalau kita makan, wah kesempatan nih, bener gini Nabi nih. Gitu. Nah, Sayyidah Khadijah itu memang sudah dari awal dia percaya, ya, Nabi itu mendapat wahyu, Nabi, ya, mendapat mukjizat, maka tidak perlu lagi, ya, dibuktikan. Ya, orang kalau percaya kan nggak perlu bukti. Gitu. Misalnya bininya curiga, abang kawin lagi ya? Enggak, udah, ya, enggak dicari-cari, ini mah dicari-cari. Ternyata emang lakinya bohong. Wah, bohong, bener. Ternyata bener. Itu. Ngakunya mah enggak. Ya, itu antara dua, antara apakah lakinya pendusta atau istrinya memang kurang percaya. Ini kehidupan rohani nih, ya. Perempuannya percaya, ya, gitu. Ya, percaya, udah nggak perlu bukti, nggak akan ketahuan. Allah nggak akan kasih tahu, karena dia percaya sama suaminya. Nggak dikasih tahu. Ya, sampai mati nggak tahu. Tapi kalau nggak percaya, nyari-nyari, Allah kasih. Ketahuan. Kenapa? Ketidakpercayaan itu berita bahwa Allah akan ngasih tahu. Tapi kalau udah Allah, mudah, Allah jaga, Allah pelihara. Itu.
Ada yang ngabarin juga nggak percaya, orang nggak percaya. Kecuali suaminya ngaku, sebenarnya mah kawin lagi ini. Itu. Ini bedanya antara manusia, ya laki atau perempuan, punya akhlak atau tidak. Ketika tidak, ya begitu suaminya ngaku, jatuh udah kepercayaannya, sikohnya udah. Wah, ternyata besok-besok udah nggak percaya lagi. Tapi jika ruh sempurna, nah, ya, tetap percaya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa yang menjaga, memelihara semua Allah, bukan suami, bukan. Dan dia nggak punya sifat nggak percaya, nggak punya dia suudzon, nggak punya. Ya kalau nggak punya bagaimana mau keluar, mau ngasih? Ya, gitu. Nah, maka hikmah para filosof berbeda dengan hikmah orang sufi. Hikmah para filosof itu sesuai dengan kehidupan logika. Paham kan? Hikmah-hikmahnya sesuai dengan kehidupan logika. Seperti ya, manusia jika sudah kehilangan sekali ketahuan dusta maka selama-lamanya tidak percaya. Itu kehidupan logika, betul. Itu hikmah dari para filosof. Tapi bagi orang sufi tidak. Hikmahnya hikmah ruhiyah. Kita ngebaca hikmah, mungkin ucapan filosof, tetapi mungkin maknanya ini makna ruhiyah. Gitu ya. Enggak begitu saja mengambil hikmah-hikmah itu. Ya, karena hikmah ada keluar dari ilmu bumi, ada hikmah keluar dari ilmu langit. Ini dari tajribah basyariyah, tapi ini dari tajribah insaniyah ruhiyah. Nah, orang yang nggak bisa membedakan akhirnya bercampur-campur ya referensi ya, antara filosof dan ahli syuhud. Gitu. Wal ana alla yad'u kadzalika litadabbur. Ya, dan sekarang ya ketahuilah bahwa hal itu mengajak untuk merenung. Wa an ya'lama kullu insanin mal ladzi sayabqa min muradihi fi hadhihi dunya wa ma ya'shiquhu fiha. Dan setiap manusia hendaklah mengetahui apa yang akan kekal dari keinginannya di dunia ini dan apa yang dicintainya di dunia ini. Wala syakka anna masalah hadhihi dunya satadfa lil alam wal anna misla hadhihi dunya satadfa lil alam wal huzn inda firaqil insan laha in ahabbaha. Dan jelas bahwasanya seperti dunia ini maka akan mendorongnya kepada kesedihan, kesedihan ketika manusia berpisah dengan dunia jika dia mencintainya. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahbib man syi'ta ahbabta fa innaka mufariquh. Cintailah sekehendakmu ya. Siapa yang kau cintai karena engkau akan meninggalkannya. Ya, silakan cintai tapi ingat yang akan meninggalkannya. Ini bukan nyuruh nih. Ya, oh berarti nyuruh, bukan. Ya, disuruh berhati-hati. Gitu. Wa mislu hadza yaj'alul insana ya'lamu anna mahbubahul haq huwa Allah. Dan seperti ini membuat manusia mengetahui bahwa kekasih yang hak adalah itu Allah. Wa laysatid dunya allati yanbaghi alaihi mu'adatuha illa biqadri ma yatakhiduhu min hazadan. Bukan dunia ya yang sepatutnya bukanlah dunia yang sepatutnya baginya tempat kembalinya, melainkan dengan kadar apa yang dia ambil dari dunia itu sebagai bekal saja. Nah, rata-rata orang ngambil itu untuk bekal saja ya. Nah, ini paham sufi. Mungkin orang tidak menyimpan dunia agar hatinya tidak nyangkut ke dunia. Bagaimana mereka orang kaya? Makanya kenapa orang sufi dulu tuh ketika dia orang ya masalah kaya miskin kan bukan sufi atau faqih, ya tergantung warisannya kan. Ya kalau warisannya kaya ya kaya meskipun sufi, faqih gitu. Nah, ketika orang sufi itu orang-orang kaya, kenapa tetap dia tidak nyangkut gitu? Karena dia tidak nyimpan. Ya, tidak nyimpan. Ya, lalu apa yang dilakukannya? Ya di tasarruf. Ya.
Nah, kalau secara fikih memang konsep untuk mengembangkan harta itu bukan dengan menabung, tetapi ya, kalau juga menabung mengumpulkan untuk modal lalu dikembangkan untuk itu, begitu. Bukan untuk menabung itu disimpan begitu. Ya, bahkan kalau mau menyimpan emas, itu sebab emas dalam ukuran tertentu ya mesti ada zakatnya. Begitu. Asalnya kan zakat itu kan emas. Itu. Kenapa? Karena itu adalah harta yang boleh disimpan. Selain itu tidak boleh. Kecuali untuk modal dan kemudian ya, karena harta itu yang mesti dikembangkan agar terus berkembang, bukan hanya membangun ekonomi dia dan tidak bergantung kepada harta, tetapi juga memberi kesejahteraan kepada yang lain. Nah, kalau orang cenderung menyimpan maka akan membuat dia bakhil. Ya, bakhil, tamak dan selanjutnya. Ya, tidak ada tuh dalam cerita Islam sepanjang abad dan dalil apapun ya nyimpen uang itu nggak ada. Ya. Yang ada adalah untuk jika ada orang lain perlu, saudara perlu, atau ada hal-hal yang tidak terduga. Gitu. Sementara orang sufi adalah agar tidak lengket di gitu. Itu dalam pendidikan, tetapi ketika dalam berinteraksi dengan harta ya tetap sesuai syariah. Ya, sesuai syariah. Gitu. Hal tastati'u dzalik, apakah engkau mampu perkara ini, antafira minad dunya talaban lirraha, lari dari dunia untuk mencari kerehatan, wa najatan minal alam, dan selamat daripada kepedihan. Innaman alima dzalika alima, ya, orang yang tahu wala syakka anna azabal qabri waqi'un wa la manasa minhu illa bima kana ilaihi haluka fid dunya. Jelas siksa kubur itu nyata dan tidak ada tempat wala manasa minhu, tidak ada tempat lari dari situ, melainkan dengan apa yang keadaan dia dulu di dunia. Wa hadzal khabaru ma'lumun min qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Berita ini jelas ya, dari maklum daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara orang mukmin tapi surganya orang kafir. Ya. Maka dia harus bebas keluar, jangan terkungkung oleh dunia. Bukan tidak berusaha. Nah, disinilah ketika seorang memahami agama bukan melalui tarbiyah, ketika membaca ayat-ayat dunia yang cenderung kepada zuhud, akhirnya meninggalkan bendanya. Gitu, padahal tidak. Gitu. Ya, karena kisah-kisah aulia yang juga dia tinggalkan hartanya, ya, karena mereka tidak ada bedanya antara ketika tidak ada harta dan ketika ada harta. Kenapa mereka ya di abad-abad kedua itu banyak para sufiin yang memang dia berketurunan saudagar, termasuk Ibrahim bin Adham misalnya. Kemudian dia tinggalkan astana, dia tinggalkan harta, dia tinggalkan karena ya, dia ingin mendapatkan surga. Nah, itu surga itu masalahnya. Karena orang yang di dunianya tidak mempunyai harta benda yang mewah-mewah, yang banyak-banyak, yang mewah-mewah, ya, dia masuk surga itu ya, jarak waktu masuknya itu lebih dulu 500 tahun dengan orang kaya yang bersyukur, orang kaya yang bersedekah, orang kaya ya, dibanding orang miskin ya, yang sabar, yang ridho, yang qanaah, itu masuk surganya lebih dulu dia 500 tahun. Itu orang-orang sufi itu pengen banget sama itu, sampai ya mereka yang orang-orang saudagar yang meninggalkan hartanya. Dan inilah yang dipitnah oleh orang-orang orientalis, oleh orang-orang barat, bahwa orang-orang sufi menjadi sebab kemunduran karena dia meninggalkan dunia. Padahal itu ceritanya cuman ya, kalau kita sih di Imam Zakiuddin Ibrahim yang beliau meneliti tokoh-tokoh itu dia bilang ya, tidak lebih daripada 10 jari ini, artinya tidak semua. Bahkan kisah-kisah yang banyak mereka semua adalah ya orang-orang profesional dan orang-orang yang
ya, bekerja, artinya yang bekerja betul-betul untuk membangun peradaban. Contoh di sejarah Islam kita nih, ya di Nusantara, kan yang bawa orang sufi yang bikin ekonomi Islam, orang sufi yang bikin politik Islam, orang sufi yang membuat pembangunan ya negara, ya yang membangun peradaban. Tapi ketika dijajah, orang sufi yang dibuang dari kota. Ya, orang sufi kan dulu dilarang di kota-kota. Kalau di kota kan tempat operasi para penjajah untuk mengendalikan satu negara tertentu. Nah, diusir, akhirnya lari ke gunung-gunung. Nah, di situ mulai terkesan pada generasi berikutnya orang sufi di gunung-gunung, ya karena diusir. Ya, seperti sekarang diusir oleh kehidupan sistem pemerintahan Barat dan sebagainya. Maka ya sampai hari ini ya kalau realitas sekarang ya masih merasa bermusuhan, berperang dengan sistem itu. Gitu. Namun dengan caranya ya kalau Kharoqi caranya serang-serang, tapi orang sufi dengan memperbaiki kerohanian manusia agar menghadap lagi rohaninya kepada Allah, kepada akhirat, karena inilah modal membangun peradaban. Gitu. Jangan dikira orang sufi tidak melakukan pergerakan-pergerakan seperti yang dituduhkan oleh mereka. Tidak. Karena yang pertama diubah adalah rohaninya. Ya, ketika seseorang rohaninya sudah menghadap kepada Allah dan kemudian dia melakukan urusan dunia, yang akan pertama akan mengikuti perintah syariat, dan kedua betul-betul akan membangun peradaban Islam. Ya. Dan kedua, dulu yang bikin pesantren itu orang sufi, konsep. Ya. Tapi di zaman Belanda, ya Belanda mengusir ulama sufi tidak boleh beroperasi di pesantren. Karena pesantren kan basis tentara, perang dari pesantren. Nah, yang kuat adalah orang tarikat, orang sufi. Artinya rohaninya di situ agama itu. Namun penjajah tahu, akhirnya penjajah ya menyetroni semua pesantren untuk tidak ada tarikat. Mau nggak mau, pimpinan pesantren ngomong kita tidak bertarikat ya. Nah, karena ada jasus-jasus itu. Generasi berikutnya mengatakan bapak saya bertarikat, nggak perlu. Ya, itu realita. Akhirnya orang sufi ada di kampung, di hutan, di guha, di itu. Ya. Lupa. Tapi kalau coba para ulama semua, silakan cerita orang sufi. Ceritanya tidak begitu. Kalau cerita dulu, ya tidak begitu. Perang melawan penjajah. Seperti Al-Imam Abul Hasan Syazili. Beliau seorang saudagar. Ya. Kan dulu Sidi Abdul Qadir Al-Jilani melihat orang belajar, orang berdakwah, orang beribadah, ulama yang di pemerintah, ulama fikih, semua diajari dunia di zaman dia. Ya, akhirnya beliau bikin satu sistem pendidikan dicampur baina ta'lim wa tarbiyah. Ya, akhirnya dipanggil yang ahli ibadah, yang katanya bertasawuf, yang ya, masuk kembali ke madrasah saya. Inilah yang ringkasnya Imam Abdul Qadir Al-Jilani memasukkan para salikina ilallah ke dalam masjid, ke dalam majlis, dan dari situ lahirlah ya tokoh-tokoh ya yang mulia, tokoh-tokoh yang betul-betul menyembah Allah, bertauhid di bidang apapun. Kalau dia ulama pengajar ilmu, ya dia akan mendidik. Kalau sufi maka betul-betul sesuai dengan akhlak. Kalau dia seorang pemerintah, ya seperti Salahuddin Al-Ayyubi misalnya, ya, atau seperti para pendiri Turki Utsmani yang pertama, itu semuanya adalah didikan sufi dan membangun peradaban. Ya. Nah, namun di zaman Imam Abul Hasan Syazili sudah mulai timbul bahwa orang yang ada di masjid sudah jauh dari dunia. Orang yang berada di dalam tarekat sudah nggak ngurusin dunia. Itu juga akibat tekanan-tekanan salibisme. Nah, akhirnya Imam Syazili mengeluarkan orang sufi dari majelis. Ya. Mereka tidak punya takiyah kan.
Para sufi itu yang punya zawiyah, punya takiyah. Kalau di kita punya pondok, begitu. Meskipun pondok sekarang udah berubah, nggak ada tarekatnya, tetapi di Arab sampai sekarang yang namanya zawiyah, yang namanya takiyah masih orang sufi. Karena nggak ada pondok pesantren mereka ngaji itu di masjid. Kalau sekarang ada jamiah, gitu. Nah, sementara orang sufi punya zawiyah-zawiyah, gitu. Karena itu memang tempat mereka untuk mendidik. Ya. Nah, hanya Imam Abul Hasan As-Sazili yang pendidikannya adalah lapangnya kehidupan ini, karena dia pun berpindah-pindah karena membawa bisnis dia saudagar, gitu. Dan di perjalanan itulah dia mendidik. Dia pindah ke negara ini, ketemu muridnya, dia sambil berdagang, kemudian sambil mentarbiyah, pindah lagi ke negara ini, ketemu muridnya, dia berdagang, ya, sehingga sampai di Iskandaria, lalu kemudian ya, wafat di Mesir, dan ya, itu setelah dia ya, berdagang. Dan tidak ada takiyahnya, tidak ada madrasahnya, tidak ada, ya, karena dia mendidik dalam kehidupan ini, gitu, agar sidik ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika terjadi serangan salib, itu Imam Abul Hasan As-Sazili ya, di padang pasir. Kalau malam kan nggak perang kan, malam kan istirahat di kemah, itu ngaji ya, ngaji. Dan ulama sejaman dia, para fuqaha, para mufassirin, para muhaddisin yang pada ikut perang, itu ngaji di khemah Imam Abul Hasan As-Sazili. Ya, siapa tuh? Para fuqaha yang Allahumma shalli ala sayyidina Imam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. La haula wala. Ya, imam-imam yang kitabnya kita baca lah tuh. Ya, itu dia mengaji kepada Imam Abul Hasan As-Sazili. Ya. Itu dalam kondisi perang. Ya, di kemah. Tetap orang sufi itu mutamasik dengan ilmu itu. Nah, sekarang orang sufi suka sepi, tidur mulu. Ya, ba'idun anil ilm. Karena ilmu itu dari Al-Quran dan hadis, dan selalu pemahamannya direlevansikan kepada keadaan orang dan lain sebagainya dalam mentarbiyah. Nah, kalau jadi dari ilmu, zikir aja. Ya. Dan satu lagi, orang sekarang nggak perang, nggak apa, nggak ada yang ngaji. Ya. Pulang kerja jam 5 udah tepar sama dunia, itu letih. Nggak ada kehidupan untuk akalnya, untuk rohaninya, untuk nggak ada, udah tepar. Ya. Apalagi kalau orang sufi ngajakin ngaji, nah, orang sufi yang jauh dari ilmu itu ngaji mulu, ya, mana untuk akhiratnya katanya gitu. Ya, itu PR, ya, sisa-sisa penjajah. Tetapi kalau baca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beda lagi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menguasai semua ilmu syariat. Dia adalah seorang memang, hari ini dia mengajar ini, hari itu dia mengajar tafsir, hari ini dia mengajar hadis, hidupnya semua dengan penuh ilmu. Loh, nah, ada manaqib kubro, manaqib sugro, manaqib, ya, kalam fadhi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.